Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Masih dalam tema mengenai pemenang kehidupan, memasuki seri keempat, yaitu diperlengkapi, dikuatkan, dan dikokohkan oleh Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau iblis tidak main-main dalam menyerang kita supaya kita dapat ditelannya, maka sesungguhnya suatu kebenaran, yaitu bahwa Tuhan juga tidak main-main dalam menjaga dan melindungi kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang terkasih. Firman Tuhan dengan secara detail menyatakan bahwa Tuhan akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita supaya kita bisa benar-benar keluar sebagai pemenang kehidupan. Jangan cuma berharap Tuhan hanya akan menolong kita, tetapi hendaknya kita juga memberikan seluruh keberadaan kita agar dipersiapkan dan diperlengkapi Tuhan untuk kemenangan. Jangan cuma merasa cukup akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, tetapi hendaknya kita juga memberikan diri kita untuk senantiasa agar iman kita bisa diperkuat, diteguhkan, dan dikokohkan oleh Tuhan. Jangan menyerah kepada berbagai macam tekanan maupun penderitaan yang kita alami, karena Tuhan kita sumber segala kasih karunia. Anugerahnya dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita, sehingga memampukan kita untuk bisa melewati berbagai macam badai kehidupan. Jangan sampai kita diintimidasi oleh iblis lewat berbagai macam virus COVID dan pandemik yang berkepanjangan sampai detik ini. Karena Tuhan kita lah yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Mari latih jiwa kita untuk senantiasa bisa memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bangun dan ingatkan diri kita untuk selalu terkagum-kagum akan kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita, dan juga sampai kepada anak cucu kita. Tidak ada penghakiman di dalam Tuhan, karena Dia sudah menebus hidup kita sepenuhnya di kayu salib. Walaupun kita mungkin sedang terpuruk saat ini, walau kita sedang menderita juga saat ini, walaupun kita mungkin sering jatuh bangun, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Biarlah puji-pujian, penyembahan, dan pengagungan kepada Tuhan tetap bisa keluar dari mulut kita sebagai bukti kesaksian kita. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Daud lewat Mazmur berikut ini. Mazmur 103 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lewat Mazmur ini dengan jelas Daud melukiskan segala kekagumannya akan kebesaran Tuhan yang disembahnya. Dan dia juga terus-menerus melatih jiwanya untuk senantiasa menyembah, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Terlampau banyak hal yang telah dan sedang dan akan Tuhan kerjakan bagi Daud. Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan dan keterpurukan yang mungkin dialami Daud akibat dosanya. Karena sedemikian besar kasih setianya kepada setiap orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Janganlah kita membesarkan masalah kita, ketakutan dan stres kita, maupun penderitaan yang kita alami. Karena kita punya Tuhan yang maha besar, yang sangat mengasihi kita. Selanjutnya pada ayat 14 sampai 22 dari Mazmur 103 dikatakan sebagai berikut. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan telah menegakkan tatahnya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan memperdengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tidak ada yang bisa kita megahkan atau banggakan di hadapan Tuhan, karena sesungguhnya kita hanyalah debu, dan hari-hari kita seperti rumput yang bisa lenyap saat diterpa oleh angin. Walaupun demikian, suatu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu bahwa kasih setianya begitu besar dan dalam bagi kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sumber utama kemenangan atas hidup ini tidak lain hanyalah Tuhan kita. Dan Dia yang telah memanggil kita kepada Kristus akan kemuliaan-Nya. Tuhan bertatah di atas puji-pujian. Oleh sebab itu, kalau kita mau keluar sebagai pemenang kehidupan, latihlah senantiasa diri dan jiwa kita untuk selalu bisa memuji, menyembah, meninggikan, dan mengagungkan kebesaran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, memelihara, serta memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kepada setiap dari kita yang hidup takut akan Dia. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.